mana berdasarkan pertimbangan Komisi Nasional atau Komnas HAM. Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud tersebut meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat. Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM dihentikan apabila tidak adanya bukti awal yang memadai. Materi pengaduan bukanlah masalah pelanggaran hak asasi manusia. Pengaduan diajukan dengan itikat buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu. Negara Republik Indonesia ini mengaku dan menjunjung hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang tidak terpisahkan dan harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, maupun kecerdasan serta keadilan. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Baik itu dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 ini menyebutkan di dalamnya, yakni diantaranya yang pertama tentang hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia. Pengaturan tentang hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia ini mencakup hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, dan juga hak wanita dan juga hak anak-anak. Kemudian yang kedua yakni tentang hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang mendasar bagi setiap manusia, yang mana sifat keberatan dari hak ini tidak dapat ditawar lagi atau non-derivative right. Hak untuk hidup mungkin merupakan hak yang memiliki nilai paling mendasar dari peradaban modern. Dalam analisis yang bersifat final, jika tidak ada hak untuk hidup, maka tidak akan ada pokok persoalan dalam hak asasi manusia lainnya. Nah, menurut Undang-Undang HAM, hak untuk hidup ini diartikan sebagai setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Mana setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian yang ketiga, yakni hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Nah, setiap orang berhak membentuk suatu keluarga, yang mana untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan juga calon istri yang mana bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya ini hak tentang hak untuk mengembangkan diri. Nah, setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Nah, setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, yang mana untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan juga meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa maupun bertanggung jawab di kemudian hari. Nah, setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap orang juga berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan organisasi, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk tujuan dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang hak memperoleh keadilan. Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik itu dalam perkara pidana, perdata maupun administratif, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak siapapun, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil, yang mana untuk memperoleh putusan yang adil dan juga benar. Nah, setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai mana dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana
kecuali berdasarkan suatu perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya. Setiap ada perubahan dalam perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang mana putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah. Dan juga tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Ini seperti itu. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Mohon dipersilakan. Baik, untuk yang selanjutnya untuk isi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah hak atas kebebasan pribadi. Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan serupa apapun yang tujuannya serupa dilarang. Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, serta negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Setiap orang bebas untuk mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berabat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu hak atas rasa aman. Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Hak sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non-politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip perserikatan bangsa-bangsa. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Tempat kejadian siapapun tidak boleh diganggu. Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya dan hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya itu hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan. Setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya.
keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum. Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Hak milik mempunyai fungsi sosial, dan pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dalam hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu hak kewanitaan. Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia. Sistem Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota dalam badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan. Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengakui status kewarganegaraan suaminya, tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya. Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum. Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya. Kemudian yang terakhir yaitu hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia, dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak, meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak yang terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut Konvensi Hak Anak yang diratifikasi ke dalam Kepres nomor 36 tahun 1997 terdapat 10 hak mutlak dan hak dasar anak. Baik, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Poin
Poin selanjutnya yakni pengadilan HAM dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah sebuah undang-undang yang mengatur tentang pengadilan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM ini diterbitkan untuk menggantikan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 1999 yang mengatur hal yang sama yang telah ditolak Dewan Perwakilan Rakyat. Secara historis, UU Pengadilan HAM lahir karena amanat Bab 9 Pasal 104 Ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999. Dengan lahirnya UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM tersebut, maka penyelesaian kasus HAM berat dilakukan di lingkungan peradilan umum. Ini merupakan wujud dari kepedulian negara terhadap warga negaranya sendiri. Negara menyadari bahwa perlunya suatu lembaga yang menjamin akan hak pribadi seseorang. Jaminan inilah yang diharapkan nantinya setiap individu dapat mengetahui batas haknya dan menghargai hak orang lain, sehingga tidak terjadi apa yang dinamakan pelanggaran HAM berat untuk kedepannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Balkis. Ya, baik, untuk materi yang selanjutnya masih terkait dengan pengadilan HAM dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dengan diundangkannya undang-undang ini, setidaknya memberikan kesempatan untuk membuka kembali kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia sebelum diundangkan UU Pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam pasal 43-44 tentang Pengadilan HAM dan pasal 46 tentang tidak berlakunya ketentuan kadaluarsa dalam pelanggaran HAM yang berat. Masuknya ketentuan tersebut dimaksudkan agar kasus-kasus yang terjadi sebelum diundangkannya UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diadili. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, hukum acara atas pelanggaran HAM berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang terdiri dari: yang pertama, Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan. Yang kedua, Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penahanan. Yang ketiga, Komnas HAM sebagai penyelidik berwenang melakukan penyelidikan. Yang keempat, Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penyidikan. Yang kelima, Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penuntutan. Dan yang terakhir, pemeriksaan dilakukan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM. Pembentukan pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat ini tidak lepas kaitannya dengan Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional yang disepakati di Roma tanggal 17 Juli 1998. Statuta Roma ini disepakati dalam suatu konferensi internasional yaitu United National Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court yang dilaksanakan di Roma tanggal 15 Juni sampai 17 Juli 1998. Suatu pengadilan kriminal internasional dengan ini didirikan. Ia merupakan suatu lembaga permanen dan memiliki kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya terhadap orang-orang untuk kejahatan-kejahatan paling serius dalam perhatian internasional, sebagaimana yang ditentukan dalam statuta ini dan merupakan imbangan terhadap yurisdiksi kriminal nasional. Yurisdiksi dan fungsi pengadilan diatur oleh ketentuan-ketentuan dalam statuta ini. Dibuatnya UU Nomor 26 Tahun 2000 adalah berdasarkan ketentuan dalam pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
di mana ditentukan bahwa yang pertama, untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum. Yang kedua, pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 tahun. Yang ketiga, sebelum terbentuknya pengadilan HAM, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka kasus-kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diadili oleh pengadilan yang berwenang. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Untuk daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat ini meliputi yang pertama, kejahatan genosida. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, kejahatan terhadap kemanusiaan ini meliputi banyak hal, yaitu contohnya seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Lalu penghilangan orang secara paksa, dan yang terakhir, kejahatan apartheid. Sudah belum? Berikut penjelasan materi dari kelompok kami. Akan kami buka sesi pertanyaan. Bila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas presentasinya ya, yang telah membahas terkait dengan jaminan hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Juga tadi dibahas tentang mengenai pengadilan HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Tadi sudah dijelaskan oleh pemakalah mengenai tentang hak asasi manusia ya, yang terdapat dalam Undang-Undang 1999 tentang hak asasi manusia itu. Tadi sudah dijelaskan oleh
panjang lebar oleh pemakalah. Nah, sekarang tinggal kalian didiskusikan yang mengenai dengan apa permasalahan apa yang terjadi di masyarakat kita, umumnya di bangsa kita, kemudian kaitkan dengan isi kandungan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 ini. Ya, juga ditambahin nanti diskusinya kalau misalkan dengan buku yang saya kirim itu di situ lumayan lengkap yang membahas tentang tentang jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Itu ada di mulai dari halaman 253. Ya, kalau buku hukum dan hak asasi manusia itu ada di halaman 253 itu sampai ke bawah selengkap itu. Jadi monggo silakan yang berkaitan dengan ini sudah dibahas. Ada undang-undangnya tadi. Ya, itu banyak yang dibahas ya di Undang-Undang Nomor 39 itu ya, mulai di pertama. Ya. Kemudian ada mengenai persamaan di hadapan hukum dan imparsialitas, perlindungan masyarakat adat, kemudian ada upaya hukum nasional dan internasional, ada tanggung jawab pemerintah, kemudian ada hak dibagi-bagi, kemudian yang kedua ada hak-hak yang diatur dan dijamin dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 itu, antara lain ada hak untuk hidup, kemudian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, ada hak untuk mengembangkan diri, ada dua hak untuk memperoleh keadilan, ada juga hak atas kebebasan pribadi, ada juga misalkan membahas hak atas rasa aman, juga di situ dibahas tentang hak atas kesejahteraan. Nah, ini nanti dibahas seperti apa kesejahteraan. Kemudian ada hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Kemudian ada hak perempuan. Nah, seperti apa hak perempuan di Undang-Undang Nomor 39 itu. Ada hak anak juga tadi dibahas. Ada juga yang ketiga, kewajiban negara dan warga negara. Ya. Yang keempat ada pengadilan hak asasi manusia. Ya, jadi di Undang-Undang Nomor 39 itu sebenarnya dibagi tiga. Ya, dibagi tiga sebenarnya ya. Yang pertama asas perlindungan hak asasi manusia dalam undang-undang itu. Kemudian ada hak yang diatur dan dijamin dalam undang-undang itu. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu mengenai mengenai pengadilan hak asasi manusia. Tadi telah dibahas apa isinya dari pengadilan hak asasi manusia itu. Kemudian tadi juga dibahas sebenarnya. Jadi kalau misalkan dibuat peta konsep hanya dibagi tiga misalkan, akan tetapi walaupun tiga, di dalam tiga kelompok tersebut banyak dibagi tiga per angkanya banyak subbabnya. Misalkan di nomor 2 ya, hak-hak yang diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini diantaranya adalah
hak untuk hidup. Seperti apa konsep hak untuk hidup itu kan gitu. Ada hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Ada juga hak untuk mengembangkan diri. Seperti apa sih yang dimaksud dengan hak mengembangkan diri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 itu, 1999 itu. Ya, ada beberapa pasal di situ yang harusnya. Jadi monggo silahkan untuk didiskusikan dulu. Ya, nanti saya tambah. Monggo sudah. Baik, untuk teman-teman, apa ada yang ingin dipertanyakan? Silakan. Untuk sesi pertama, kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Ya, saya sih bertanya ya, Mbak ya. Iya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi, ini kan mengenai jaminan HAM yang ditulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ya. Oke, kalau kita bicara tentang HAM ini, salah satunya kan ada juga yang dibahas dalam pasal 1 ayat 6 itu, bahwa ada namanya pelanggaran HAM, yaitu setiap perbuatan seorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak atau kelalaian secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut hak asasi manusia seorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh putusan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dan juga tadi dijelaskan dari pemakaran sendiri kalau ada hak atas rasa aman. Jadi orang itu, setiap orang tuh mempunyai hak untuk bebas dari perlakuan yang menyebabkan nggak aman. Ya. Artinya harus mendapatkan rasa aman, damai, dan tentram. Nah, kalau kita hubungkan dengan beberapa kejadian yang terjadi dalam masyarakat, contohnya nih, ada peristiwa bullying, dibully. Itu kan sudah melanggar perbuatan HAM. Ya, sampai ada anak yang bunuh diri, ya, ini juga menyangkut hak anak juga nih, bunuh diri ataupun dia itu dikucilkan dan gimana ya, dan lain sebagainya, sehingga ini sebenarnya juga melanggar HAM kan. Apalagi ada kejadian juga yang namanya cyberbullying gitu. Jadi bullyingnya nggak hanya kata dari secara verbal, tapi lewat elektronik. Nah, ini bagaimana bentuk perlindungan hukumnya? Nah, kalau kita lihat netizen-netizen ketika di IG, YouTube, ataupun di medsos lain, itu kalau ngomong seenaknya sendiri gitu. Jadi komennya itu, wah, ada yang parah banget kan, ada yang benar-benar membuli atau hanya iseng-iseng. Nah, ini bentuk perlindungannya gimana kalau misalkan ada cyberbullying seperti itu? Apa bisa dipahami pertanyaannya? Iya, bisa. Ya, terima kasih, itu aja. Jadi bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan bullying ataupun cyberbullying. Baik, kami tampung terlebih dahulu ya. Untuk yang lainnya silakan. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan yang lain. Ini 32 ya. Nih. Banyak problem-problem peristiwa-peristiwa menyangkut pelanggaran HAM atau yang menyangkut terhadap kasus-kasus yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Perilaku-perilaku yang kadang-kadang menebak terhadap hak asasi manusia banyak di sekitar kita ini, banyak di masyarakat kita ini, umumnya di negara kita sebenarnya.
Itu monggo silakan untuk didiskusikan. Pertanyaan bisa lewat chat ya, yang telah disediakan itu. Ya, seperti Mustafa Haikal itu sudah menanyakannya. Baik, kurang satu pertanyaan lagi ya. Monggo silakan yang mau tanya. Baik, untuk pertanyaannya sudah ada 3 pertanyaan, jadi kami tampung terlebih dahulu. Silakan. Kalau menjawab untuk pertanyaan Mas Iwan. Ya Pak. Jadi sebelumnya di Indonesia sendiri bentuk pelanggaran HAM itu hanya terdiri dari 2 istilah. Yang pertama itu pelanggaran HAM,
dan juga pelanggaran HAM yang berat. Nah, jadi pelanggaran HAM ringan itu sebenarnya tidak dikenal dalam hukum Indonesia. Jadi bisa dikatakan yang dimaksud Mas Imam ini mungkin lebih ke pelanggaran HAM itu sendiri. Kemudian untuk cara mengatasi pelanggaran HAM yang bukan pelanggaran HAM berat, itu bisa lapor ke Komnas HAM ataupun ke lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan atau penegakan dari kemajuan HAM itu sendiri. Bagaimana Mas Imam? Apakah ada tambahan? Jadi bisa disimpulkan bahwa pelanggaran HAM di Indonesia itu hanya ada dua, pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM tidak berat, bukan ringan ya berarti ya. Ya, istilahnya pelanggaran HAM berat. Kalau pelanggaran HAM berat itu cara penanganannya seperti yang telah kami jelaskan tadi bahwa Buku Nomor 26 Tahun 2000 itu dibawa ke pengadilan. Ya. Lalu bagaimana kita bisa mengkategorikannya bahwa pelanggaran itu merupakan pelanggaran tidak berat? Apa merujuk kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000? Di situ kan dijelaskan bahwa pelanggaran berat itu salah satunya adalah kejahatan genosida. Apakah selain dari isi undang-undang itu bisa dikatakan pelanggaran yang bukan berat? Baik, kalau menurut kami seperti itu. Dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 kan sudah dijelaskan dua kategori pelanggaran HAM berat. Nah, berarti selain dari dua pelanggaran HAM berat tersebut bisa dikategorikan ke dalam pelanggaran HAM. Baik, terima kasih penjelasannya. Mungkin nanti bisa dijelaskan juga, bullying itu masuk pelanggaran berat apa pelanggaran ringan? Ya, itu untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, terima kasih jawabannya, Mbak. Ya, sama-sama. Baik, ingin menjawab pertanyaan dari Haikal. Apakah privasi dan keamanan data seseorang termasuk dalam hukum HAM juga? Jadi, hak privasi diakui sebagai salah satu hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi. Perlindungan ini ditegaskan di dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi atau privasi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya termasuk data-data pribadi. Pernyataan tersebut juga ditegaskan dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang antara lain menyatakan bahwa kemerdekaan dan rahasia komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah menurut undang-undang. Kemudian, intersepsi komunikasi melawan hukum yang dilakukan di internet juga dilarang menurut hukum Indonesia. Larangan ini ditegaskan dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik milik orang lain. Jadi menurut saya itu iya termasuk termasuk hukum HAM juga. Gimana Mas Haikal? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Haikal? Iya, termasuk. Iya, terima kasih.
izin menambahi terkait cyberbullying atau privasi atau keamanan data dalam sosial media atau yang lain itu menurut menurut apa yang disampaikan Mbak Julaiha itu kan juga termasuk hukum HAM. Namun di era globalisasi ini kan kita sudah mulai modern ya. Jadi untuk khusus pelanggaran-pelanggaran yang ada di dunia teknologi, maksudnya dunia medsos itu sudah diatur sendiri ke dalam ITE itu tadi. Jadi pengaturannya UU-nya sudah beda sendiri. Gitu. Ya, izin menambahi tentang proses bullying tadi, yang mana jika itu bullying, yang mana perlindungan hukum terhadap korban tindak bullying itu tadi ini terdapat pada pasal 76 C, yang mana pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang mana pasal ini berisikan larangan untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, perlindungan terhadap pelaku tindak pidana bullying ini, di mana pelaku juga memenuhi hak yang harus didapatkan. Perlindungan yang dapat dilakukan dengan mengedepankan diskresi dalam upaya penyelesaian permasalahan tindak pidana bullying dan menjaminkan sanksi pidana. Nah, dalam pasal 76 D juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, rumusan pada pasal ini cenderung lebih mengarah pada kekerasan fisik. Kebanyakan dari bullying tentang yang dilakukan bullying ini kebanyakan kalau dari pihak anak-anak ya, itu kan biasanya kekerasan, yang mana perlindungan anak ini cenderung lebih mengarah pada kekerasan fisik. Namun kekerasan tidak hanya berbentuk fisik saja, melainkan terdapat kekerasan yang bersifat non fisik, yang mana karenanya diperlukannya reformulasi mengenai pasal ini dengan dua pilihan alternatif, yakni pertama dengan mengubah rumusan pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan juga alternatif keduanya dengan memberikan penjelasan terkait dengan pasal ini, sehingga kekerasan yang bersifat fisik dan non fisik ini dapat dijerat menggunakan pasal undang-undang ini. Nah, adapun upaya non-peral, Mas, yang mana sebagai upaya preventif yang mana dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana bullying ini. Nah, upaya preventif ini dapat dilakukan dengan membuat program khusus yang mana diajarkan melalui sekolah, seperti yang dilakukan oleh negara asing, yang mana itu negara Finlandia lah contohnya, dan negara Australia, yang mana perlunya serta orang tua dan dari pihak sekolah untuk menjalankan programnya untuk menghindari kasus-kasus seperti ini. Dan juga dalam cyberbullying ini itu merupakan ada perlindungan hukumnya. Namanya dalam UU ITE ini, hukuman bagi pelaku cyberbullying ini dituntut paling lama 6 bulan, 6 tahun, 6 tahun penjara, dan mana denda paling banyak yaitu 1 M. Sedangkan kalau dalam hukum pidana Islam, ya ini termasuk ke dalam jarimat takzir, yang mana karena sangat dimungkinkan bagi yang berwenang membuat peraturan untuk menentukan bentuk dan jenis sanksinya.
katakan cyberbullying pelanggaran hak asasi manusia, mungkin dikatakan bisa iya. Mungkin seperti itu untuk pengembangan hukumnya. Bapak tentang pertanyaan Mas Zakaria tadi. Ya, terima kasih. Jadi perlindungan hukumnya ada gimana Mas? Ada secara pidana, ada penjaranya gitu ya? Caranya tentu ada denda paling banyak dendanya. Enggak. Baik, terima kasih. Emang sudah diatur Mas ya, tapi lagi ya kalau di lapangan itu biasanya kali kayak netizen ya komen sendiri bahkan Mas ya. Oke, mungkin Mas sendiri juga sering mengalami bagaimana sih kita tuh bedain kalau dia itu lagi bully atau lagi canda. Ya, kamu kok kurus banget, kayak gimana ya? Oke, kayak seakan-akan memojokkan, tapi niatnya bercanda. Tapi sebenarnya kalau orang lain melihat, itu bully. Gimana kalau kita membedakan itu antara bullying, apalagi kalau lewat medsos kan itu lebih bahaya ya, karena ada jejak digitalnya terekam gitu kan. Beda kalau kita ngomong langsung kan nggak akan terekam. Kalau medsos kayak IG kan otomatis langsung terekam dalam IG itu tuh. Nah itu bedainnya, wah itu cuma bercanda atau itu emang bullying tuh bagaimana? Izin menjawab untuk pertanyaan Mas Zakaria. Kalau menurut saya itu sih perspektif seseorang ya. Perspektif seseorang kan berbeda-beda. Bahkan kita yang niatnya baik aja itu bisa dianggap jelek. Makanya kenapa kalau misalnya dalam sosmed itu kita dianjurkan untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat atau menulis komen. Ya karena seseorang itu kadang melihat seseorang itu kita berbuat baik, namun dalam pikirannya itu ternyata dikira kita itu lagi berbuat buruk gitu. Jadi lebih berhati-hati saja. Ya benar. Ya, kita juga sering merasakan kan kayak bercanda tapi ternyata nyelekit gitu kayak bullying. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mas Angga sama gimana? Oke, terima kasih teman-teman. Sudah? Belum ya? Masih ada yang belum dijawab? Sudah Pak, Sudah, Pak. 3 pertanyaan sudah terjawab semua. Untuk 3 tadi sudah terjawab semua, Pak. Sudah terjawab semua ya? Baik, terima kasih. Saya sedikit menambah saja. Ya. Tadi dikatakan gini, pada dasarnya dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu ya, mengenai jenis-jenis atau macam-macam tentang pelanggaran HAM itu memang secara spesifik tidak diatur dalam undang-undang secara spesifik ya, secara rinci ya, secara konkret. Tetapi kalau kita dikaji secara umum, ada 2 jenis pelanggaran hak asasi manusia. Ya, ada 2 jenis pelanggaran hak asasi manusia, yaitu diantaranya adalah pelanggaran berat atau yang dimaksud dengan human right violation. Yang kedua, ada pelanggaran HAM biasa atau yang disebut dengan human right ya action. Jadi secara umum ada 2 pelanggaran yang terdapat dalam peraturan hak asasi manusia itu, khususnya di Indonesia ya. Yang pertama tadi itu sebenarnya pelanggaran
HAM berat, yang kedua ada pelanggaran HAM biasa. Seperti apa pelanggaran berat itu dan seperti apa pelanggaran biasa itu? Ya. Pelanggaran berat atau yang disebut dengan human right violation itu pelanggaran HAM berat, yaitu HAM yang bersifat berbahaya dan mengancam nyawa manusia. Jadi yang masuk kategori HAM berat itu adalah HAM atau pelanggaran HAM yang bersifat berbahaya dan mengancam terhadap nyawa manusia. Ya, itu bisa dilihat dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Ya, tentang pengadilan hak asasi manusia. Ya. Nah, di antara di situ disebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu di antaranya kejahatan genosida. Apa sih genosida itu? Yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, ingat, setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Nah, contoh misalkan pembakaran, pembunuhan, diskriminasi terhadap kelompok Ahmadiyah. Nah, misalkan seperti itu. Itu masuk pelanggaran berat itu. Misalkan pembakaran, pembunuhan, atau pembantaian terhadap kelompok lain atau agama lain. Itu masuk pelanggaran apa? Pelanggaran HAM berat. Karena kenapa? Yang masuk kategori kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian. Tanya dulu maksudnya seperti apa, inginnya seperti apa, tujuannya seperti apa, itu bisa dilihat. Ya. Ras, bangsa, ras, kelompok etnis atau kelompok agama. Yang kedua, kejahatan terhadap yang masuk dalam kategori kejahatan berat itu kejahatan terhadap kemanusiaan, adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, tersusun, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Nah, jadi kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Nah, itu tadi serang, digempur dan sebagainya. Break dulu azan. Sebentar dulu ya azannya. Iya, Pak.
Baik. Jadi yang masuk dalam kategori pelanggaran berat itu atau HAM berat itu, pelanggaran HAM berat itu tadi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan itu ya. Jadi kalau genosida itu apa namanya, ada maksud, ada tujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok ras, kelompok bangsa, kelompok ras, etnis, juga kelompok agama. Yang masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan ini, ya, misalkan perbuatan yang dilakukan sebagian, ya,
sebagai bagian dari serangannya yang meluas, tapi tidak seperti yang pertama yang meluas atau sistematik, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukannya secara langsung terhadap penduduk sipil. Ada niatan untuk menyerang, ada niatan tujuan untuk menyerang, itu yang masuk dalam kategori HAM berat. Nah, dan yang kedua ini kejahatan pelanggaran HAM biasa. Kalau tadi dikatakan pelanggaran HAM berat, ya baru yang kedua ini bisa dikatakan pelanggaran HAM biasa. Apa itu pelanggaran HAM biasa? Pelanggaran HAM ya, yang tidak mengancam jiwa manusia. Nah, ingat nih, pelanggaran HAM biasa itu pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia, tetapi atau namun berbahaya apabila tidak segera diatasi atau ditanggulangi. Jadi bukan pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia. Akan tetapi kalau itu dibiarkan, maka itu berbahaya, akan mengakibatkan fatal, bahaya bagi orang lain. Nah ini pelanggaran seperti itu ini ya, seperti yang tadi ini ya, kalau macam-macamnya tidak disebutkan secara eksplisit ya, secara eksplisit dalam undang-undang atau undang-undang pelanggaran HAM. Misalnya seperti kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan secara disengaja misalkan, atau melakukan penganiayaan, melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik tadi itu, pencemaran nama baik seseorang, melakukan segala bentuk pemukulan ya, menghalangi jalan seseorang untuk menyampaikan aspirasi dan bangsa. Jadi pencemaran nama baik atau bullying itu masuk dalam kategori pelanggaran HAM biasa. Nah, adapun ancaman biayanya sanksinya bisa memakai undang-undang KUHP. Kalau tidak salah, bullying itu sebentar ya. Kalau tidak salah bullying itu misalkan, coba nanti lihat di pasal pasal 335 KUHP misalkan ya. Bisa lihat di situ masuk dalam kategori tindak pidana tidak menyenangkan. Dimasuk kategori tindak pidana mengenai tindakan tidak menyenangkan gitu ya. Jadi misalkan ketika seseorang melakukan bullying, ya, tindakan bullying, misalkan pelecehan atau pelecehan seksual misalkan ya, bermacam-macam. Kalau pelecehan seksual misalkan KUHP 289. Kalau misalkan tadi bullying 336 misalkan ya. Misalkan ada kalau pasal 29 itu ancamannya juga berat, 9 tahun. Kalau memang terbukti ya pelecehan seksual itu ya. Nah, kemudian tadi dikatakan di era digital ini yang semakin ya mudah diakses, mudah mengirim, menerima, baik yang berbentuk cacian, berbentuk dan sebagainya, gampang sekali untuk masuk ke kita pada saat ini, informasi tersebut ya. Nah, itu mudah diakses karena di zaman globalisasi, di zaman digital ini ya, bisa terjadi di medsos itu. Nah, itu juga sebagaimana tadi dikatakan oleh pemakalah, undang-undangnya ada, bisa dijerat dengan undang-undang IT ya. Ada pasal 27 misalkan ya, dengan informasi dan transparan.
Ada seperti itu. Jadi apa namanya, lagi secara keseluruhan itu tadi ada dua. Secara umum ada dua. Namun kalau ditanyakan mana pasal yang menjelaskan tentang macam-macam jenis tidak ada. Tapi kalau secara umum bisa dikategorikan dua tadi. Nah, juga begini, apa namanya, ternyata hak hukum HAM, hak asasi manusia itu, selain kita mempunyai HAM, mempunyai hak asasi, artinya secara umum kita bebas melakukan apa saja kan hak asasi kan seperti ini. Tetapi ternyata apa namanya, di situ kita dibatasi dengan pasal juga. Coba misalkan lihat di pasal 28J Undang-Undang 28J Undang-Undang dasar kita 1945 itu, misalkan undang-undang pasal 28J pasal 1 misalkan dikatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Nah, itu perlu kalian pahami. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi tidak bisa misalkan, ini kan punya saya sendiri, ini punya milik saya sendiri, terserah aku lah, hak asasi dong. Nggak bisa seperti itu. Kalau misalkan melanggar terhadap hak asasi orang lain, misalkan membuat tidak tertib, membuat resah, itu bisa. Nah, dalam menjalankan hak itu di ayat 2-nya begini, di pasal 28J ayat 2-nya begini. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, ini paling penting. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Untuk apa? Ya, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai, agama, kemudian keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Contoh seperti ini. Nah, sebagaimana yang saya sering katakan itu, kalau ada seseorang memakai baju merah, ya baju-baju yang gitulah, kan itu hak asasi kan. Nah, hak asasi kan. Akan tetapi di sini dikatakan ya harus kita mempertimbangkan, harus kita mempertimbangkan dan menghormati nilai-nilai agama. Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas agama Islam, kita tahu sendiri dalam agama Islam aurat itu seperti apa bagi perempuan, bagi laki di mana. Kita tahu sendiri kan bagaimana mengumbarkan fisik atau anggota tubuh di depan orang lain sehingga mengganggu seseorang tidak konsentrasi. Wah, tidak konsentrasi, mengganggu orang lain misalkan ya kurang sopan, tidak pantas. Karena orang Indonesia itu mayoritas menganut agama Islam yang mana di dalamnya nilai-nilai keislaman itu harus diterapkan dan harus dihormati orang lain. Atau misalkan ada begini, saya bukan orang Islam, ente kan orang Islam, maka di sini harus menghormati hak orang lain. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, ya, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil serta sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama.
oh iya, kamu orang non Islam, saya non Islam. Tapi, saya mempunyai pelajaran yang kalau kamu misalkan berada di wilayah saya, maka harus menghormati apa yang telah saya anut. Nah, kalau hal tersebut tidak dihormati, kemudian tetap saja dengan alasan hak asasi, padahal hak asasi Indonesia ini sudah dibatasi oleh undang-undang, maka hal itu akan menimbulkan konflik, menimbulkan pertengkaran, menimbulkan kegaduhan. Kalau misalkan hal seperti itu tidak saling menghormati, maka dengan demikian kita mempunyai hak, oke, kita mempunyai kebebasan, oke, akan tetapi seperti yang saya tadi kan, hak kita ini dibatasi dengan undang-undang juga. Selama misalkan tidak, selama hal itu tidak melanggar terhadap moral, tidak melanggar terhadap nilai-nilai agama, keamanan, kemudian ketertiban umum dan suatu masyarakat demokratis. Contoh misalkan moral, atau misalkan ketertiban umum misalkan. Nah, ini kan jalan saya. Kenapa kamu kok ngatur-ngatur saya? Ingat, jangan sampai dengan dasar hak asasi manusia kemudian menyangkut atau membahayakan atau mengganggu terhadap ketertiban umum. Tidak boleh seperti itu. Loh, saya boleh demo ini, berminggu-minggu, berbulan-bulan harus menutup jalan raya, jalan umum. Gak bisa seperti itu. Ada orang lain juga mempunyai kebutuhan, ada orang lain juga ingin lewat di tempat situ. Nah, itu ya. Atau misalkan misalkan ini kan milik saya, son saya, kenapa kok saya bilang kamu kok mengatur saya untuk tidak mengarah suara, atau misalkan tidak memutar sesuatu saya. Gak bisa seperti itu, karena di sekitarnya ada hak asasi manusia yang butuh ketenangan, butuh ketertiban, butuh butuh istirahat. Kalau hal itu dilanggar, maka juga dapat dengan dijerat dengan hukum karena meresahkan. Seperti itu. Jadi pada intinya hak asasi manusia, khususnya di Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 itu banyak sekali yang harus kalian pahami, banyak sekali yang harus kalian ketahui, karena tidak cukup untuk dibaca saja, akan tetapi diresapi, kemudian dikaitkan dengan kasus-kasus yang ada ini, dikaitkan dengan dengan problematika yang ada di sekitar kita, sehingga kacamata kita, pandangan kita, perspektif bukan kacamata ini, tapi kacamata undang-undang aturan negara kita, yaitu Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 itu salah satunya. Namun misalkan kalau hanya memakai kacamata ini saja, misalkan ya sudah, apa yang dilihat, mau ngamuk, mau begitu itu, tapi kita harus punya pedoman, kita harus punya pegangan, punya aturan. Memang Indonesia kita ini negara demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia, tapi jangan demokrasi kita, hak asasi kita sampai melanggar terhadap hak asasi orang lain. Karena kita juga ingin tentram, ingin tenang, orang lain juga seperti itu. Maka harus saling menghormati,
saling menjaga. Dalam agama pun seperti itu, tidak boleh mengganggu. Contoh seperti ini, baca Al-Quran saja di dekat orang yang sedang tidur, itu tidak boleh. Segitu perhatiannya. Islam itu menjunjung tinggi hak asasi manusia orang lain. Gitu ya. Jangankan ke manusia, ke hewan saja kita menyiksa tanpa ada tujuan yang tertentu, itu tidak boleh. Dalam Islam juga diajari akhlak, tidak boleh kencing di lubang, di dalam lubang. Kenapa di situ? Karena di situ ada hewan-hewan dan yang ada di dalamnya. Kalau kalian kadang-kadang tikus, kadang-kadang misalkan kodok, itu dikencingi. Nggak boleh seperti itu. Dalam Islam tidak boleh. Apalagi sesama manusia. Apalagi sesama manusia. Katanya cinta Indonesia, katanya cinta terhadap negaranya. Tapi isi negaranya, rakyatnya, masyarakatnya dibully, difitnah karena beda pendapat, beda agama, dibully. Gak bisa seperti itu. Itu bukan ciri khas orang patriot, bukan orang yang patriot, bukan orang yang nasionalis yang sejati, bukan seperti itu. Kita ini cinta tanah air misalkan, cinta terhadap bangsa itu memang itu alami, karena bangsa ini merupakan pemberian Allah, yang di dalamnya itu juga pemberian Allah, maka harus dilindungi, maka harus dijaga, harus dihormati selama tidak mengancam terhadap ketenteraman kita, terhadap akidah kita, terhadap keyakinan kita. Kalau berdamai semuanya, kalau misalkan rukun semuanya, buat apa kita semua? Islam seperti itu, undang-undang pun juga seperti itu. Ya. Nah, di zaman sekarang ini, seperti tadi yang dikatakan oleh Bung, di zaman globalisasi ini, yang informasi sangat pesat, sangat mudah diterima dan mengirim, itu sangat luar biasa. Sehingga budaya-budaya luar, budaya-budaya caci maki, budaya-budaya misalkan ya akhlak tidak baik, akhlak tercela, budaya-budaya misalkan tidak sopan santun, itu kita jumpai tiap detik, tiap menit, tiap hari di genggaman kita seperti ini. Nah, kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak menanam rasa cinta kita, tidak menanam hak asasi kita dan hak asasi orang lain, maka kita akan terhanyut terhadap arus globalisasi seperti ini. Lalu seperti apa caranya? Tidak lain. Kita harus memperkuat pendidikan anak kita, memperkuat pendidikan kita, memperkuat akhlak kita, memperkuat ilmuwan kita, diskusi, belajar terus bagaimana cara menghargai orang, bagaimana cara menjadi mahasiswa yang baik, bagaimana cara kita menghargai orang lain, dan bagaimana cara kita bersikap terhadap orang lain, dan bagaimana cara kita untuk memilah-milih informasi-informasi yang datang silih berganti terhadap kita. Itu salah satu. Maka hati-hati. Di sisi lain kita di zaman globalisasi ini informasi cepat kita. Tapi di sisi lain kita digempur dengan bermacam-macam di genggaman kita ini, yang terus mengintip kita, yang terus menawarkan kita, mau yang itu, mau yang ini, mau yang itu sangat mengintip. Setiap kita klik kadang-kadang keluar. Apalagi misalkan yang namanya YouTube, yang namanya Facebook, yang namanya Instagram, Twitter dan sebagainya, atau yang lainnya. Pasti yang hal-hal seperti itu muncul di berandanya. Nah, kalau kita tidak dibekali dengan keilmuan yang tinggi, akhlak yang bagus, keimanan yang bagus, sopan santun yang bagus, kita akan terhanyut terhadapnya. Pertama awalnya biar kita tidak katrok, biar kita mencari wawasan yang lebih luas lagi. Wawasan seperti apa? Wawasan tentang apa dulu?
Nah, yang terpenting kita harus dapat memilah-milih terhadap informasi-informasi yang ada. Jangan langsung ditelan begitu saja, tapi ditelaah sebagai masyarakat, sebagai kaum akademis, kita harus dapat memilah-milih, menyaring terhadap informasi, terhadap data-data, terhadap gambar, dan sebagainya. Harus kita jangan gegabah, jangan mudah terpancing, dan jangan mudah ikut-ikutan. Kita akademis, mendata, mempunyai tolak ukur, mempunyai teori, dan lain sebagainya. Maka itu kita harus menghormati orang lain. Ya, sebenarnya kalau dibahas panjang lebar ya, banyak sekali. Itu tadi pada umumnya di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 itu dibagi beberapa, hanya 4 saja. Cuma di dalam 4 itu ada subbabnya yang harus kalian paham. Ya. Itu kiranya tambahan dari saya kembalikan ke pemakaran. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan lagi untuk teman-teman semua? Kalau tidak ada, dicukupkan saja gitu ya. oh iya Pak. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buku yang saya kirim itu dibaca ya, walaupun tidak dibaca semua, inti-intinya saja dibaca ya. Ya. Kalau ada kesulitan komunikasi dengan saya nanti. Ya. Saya absen dulu ya. Saya absen dulu, ntar. Boleh sebentar. Baik, Adinda Nurhaliza. Hadir Pak. Rizka Awalia. Hadir Pak. Amro Al-Fishari. Hadir Pak. Fananisa. Hadir Pak. Saya panggil Balkis saja ini, sulit namamu, Balkis Hasan. Ya. Ada apa di depannya. Kemudian Dila Ayu Miliani. Hadir Pak. Diva Salsabila. Hadir Bapak. Eli Indra Fatmawati. Hadir Pak. Emilia Sari Putra. Hadir Pak. Ezkil Salsabila. Hadir Pak. Fardian Firmansyah. Hadir Pak. Farga Tajuddin Umar. Masuk ya, Farga ya. Habibullah.
Hadir Pak, tapi sinyalnya jelek. Ya, Hayatun Nufus, Hadir Bapak. Hilyatul Ulya, Hadir Pak. Imam Syahruwardi, Hadir Pak. Indri Malitasari, Hadir Pak. Julaiha Nurfadila, Hadir Pak. Linggawati Widya, Hadir Pak. Lulu Mas Rufa, Hadir Pak. Lucy Apriliani Kuswoyo, Hadir Bapak. Mamluatun Nikmah, Hadir Bapak. Maulid Hilmaturanda, Ewa hadir. Ahmad Afifuddin, Hadir Pak. Abi Abdillah, Hadir Pak. Ahmad Toyibi Pratama, Hadir Pak. Ahmad Arsyad Al-Khawaf, Hadir Pak. Ahmad Iqbal Nazar. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir semua ya. Iya, hadir semua. Baik, terima kasih pertemuan pada sore hari ini. Abel belum Pak. Abel Junadi jelas. Nadia juga belum Pak. Zakaria juga belum. Nah, dianggap. Haikal juga Pak. Di sini kalau saya bilang tadi masuk semua berarti terabsen semua ya. Yes, belum. Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Halo Mbak Nurul. Iqbal mana? Iqbal di mana? Halo Iqbal Nazar. Apa sih? Ini udah berangkat Iqbal, ayo. Bentar ya Allah, baru selesai. Spill Bal. Tas. Terus kamu jemput aku di kos ya? Oke, OTW. Jemput aku di kos ya? Yo. Oke. Ngapain jemput di kosmu? Tasku di mana ya? Ambil dulu. Hadir. Iqbal Udah, bahaya cepetan anjir. di sini. Ayo Oke. Lucy. Oke. Iqbal. Oke. Dia Mau mau check-in. sama Lucy. Wis rek turu rek. Wis. Takik kabeh yo, takik. Yo betul kabeh. Wis, betul.